Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Aji Setiawan dalam video pengenalan OBS Studio. Dengan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembuatan konten opening ya, opening scene. Nah, hari ini kita akan membuat mengenai materi ya, atau materi perkuliahan yang akan kita sandingkan dengan bantuan OBS ini. Oke, jadi di OBS ini kan hanya fungsinya tuh membuat scene, kemudian menampilkan beberapa source ya. Nah, dalam hal ini kita akan coba menampilkan PPT atau presentasi kita full ke audiens atau mahasiswa kita atau siswa kita. Nah, untuk itu yang harus kita buat adalah yang pertama scene-nya ya. Jadi Bapak Ibu nanti buat scene seperti biasa ya. Nanti sambil ini oke, saya coba hapus dulu ya. Coba hapus dulu. Nanti Bapak Ibu tinggal tambahkan, kemudian diisikan dengan namanya misalnya materi. Saya udah buat materi nih. Sini ya, materi. Kemudian berikutnya adalah saya tambahkan untuk, jadi yang kemarin kan kita sudah buat, biasanya kita menggunakan namanya display capture ya. Jadi kalau display capture ini kan semua tampilan atau semua aktivitas yang kita lakukan di screen kita ditampilkan di audiens ya. Misalnya saya geser-geser mouse nih, muncul nih. Nah, ini kan mengganggu ya kalau kita buka kadang WA dan seterusnya terlihat nanti di mahasiswa. Nah, untuk itu kita bukan menggunakan yang display capture. Ya, ini saya gunakan display capture sekarang karena saya sambil recording. Ya, jadi nanti kalau ini saya hilangin, nanti yang tampil hanya aplikasi PPT-nya aja ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Berarti di sini adalah kita menggunakan yang namanya Windows Capture ya. Jadi sekali lagi isunya adalah kita nggak mau menampilkan aplikasi yang lain ya. Jadi ini kasusnya kita full menggunakan PPT, pengajarannya full menggunakan PowerPoint atau presentasi. Namanya Windows Capture. Kemudian saya buat dengan namanya PPT misalnya gini, saya okein. Nah, kalau ini kan nggak ada nih, dia kosong ya Bapak Ibu ya. Kalau kita okein juga kosong, blank. Nah, kenapa kosong? Karena kita belum setting ya. Apa yang harus disetting? Jadi di PPT kita tuh perlu disetting yaitu slideshow. Jadi Bapak Ibu ke tab sini ya, tab yang atas namanya slideshow, kemudian ada namanya setup slideshow. Kemudian Bapak Ibu pindahkan ke tengah yang show type-nya. Dia dengan format Windows ya, window ya ininya ya. Tekan tengah kemudian oke aja. Kemudian pilih from beginning. Start aja. Nah, dia akan mulai tampilkan zoom besar seperti ini. Kita kembali ke OBS kalau sudah seperti ini dan dia akan menampilkan tampilannya ya. Jadi pertemuan 1 pengantarnya udah muncul nih. Nah, tapi tampilannya nggak bagus ya. Kenapa? Karena ada warna hitam nih. Nah, untuk menghilangkan, Bapak Ibu bisa buka keyboardnya, lihat di keyboard. Kemudian tekan ALT. Tahan ALT. Kemudian kursornya diarahkan ke sini. Tekan ALT dan digeser ke kanan. Oke. Kemudian yang sebelah sini juga sama. ALT tekan, geser ke kiri. Yang bawah juga sama. Tekan geser ke sini. Sehingga dia muncul tampilan seperti ini. Ya, kemudian kalau sudah ini kita tinggal tarik ujungnya ke bawah. Seperti ini. Jadi dia menutupi semua ya layar kita. Jadi lebih rapih. Nah, seperti itu. Nanti jangan lupa digembok kalau sudah rapih supaya dia nggak geser-geser. Nah, nanti di Bapak Ibu itu di audiens kita ya nanti tampil sesuai sama apa yang kita lakukan yang akan kita geser. Jadi kalau kita ini kan sambil menjelaskan nih seperti ini. Ya, ini di audiens kita nih dia nih misalnya bahan bacaan nih ya. Terakhir saya misalnya nih di mana Java misalnya. Nah, di usernya nanti di audiensnya muncul sama namanya di mana Java seperti itu juga. Sama persis. Nah, ini nggak mengganggu nih, yang nggak mengganggu kita misalnya sambil lagi WA atau apa gitu. Nah, dia nggak akan mengganggu tampilan di user atau di audiens kita. Jadi aman.
Nah, ini lebih bagus ya, lebih aman seperti itu. Karena kita kan menggunakan full PPT aja gitu ya, nggak ada aplikasi lain ya. Misalnya kalau di bahasa pemrograman, misalnya saya pakai misalnya Java nih, kayak ini kan nggak mungkin saya pakai yang model sekarang. Biasanya saya pakai yang model display capture biasa ya, karena saya buka beberapa bahasa ini, apa, editornya ya, misalnya kayak Sublime dan mungkin Bapak Ibu yang pakai MATLAB misalnya, itu kan nggak bisa dengan model ini, karena ini hanya ada satu aplikasi yang terbuka ya, yang digunakan, yang aktif, seperti itu. Nah, jadi, materi ini digunakan untuk kasusnya adalah kita menggunakan full PPT ya. Ingat ya, kalau full PPT yang kita gunakan adalah di Windows Capture, seperti itu. Dan jangan lupa di setting PPT-nya ya, tadi setup PPT, kemudian pilih start from beginning. Oke, seperti itu. Kemudian, nah ini misalnya kalau kita sudah selesai ya, sampai habis, misalnya anggaplah ini sudah habis. Kemudian kita membuat satu scene baru lagi yang namanya closing. Nah, closing itu apa? Bapak Ibu nanti tambahkan seperti biasa aja, kasih nama closing. Nah, closing itu adalah video ya. Jadi kita memplay video untuk mengakhiri perkuliahan. Jadi kita bisa tambah di sini. Ini sih opsional, tapi kalau kita publish di medsos atau di YouTube, ini saya sarankan gunakan ini. Jadi kita plus saja, pilihnya yang media source. Ya, pilih media source, kemudian kita kasih nama. Ini saya hapus dulu deh. Yang ini saya hapus dulu. Kemudian saya tambahkan dulu yang ini. Kita pakai yang media source. Kemudian kita kasih misalnya video closing misalnya. Jangan lupa diberikan nama supaya kita tahu ya ini apa. Kemudian kita cari filenya ada di mana. Nah, filenya sudah saya sertakan di Google Drive. Bapak Ibu nanti bisa download di sana. Ini dia free yang saya ambil dan dia no license ya. Jadi aman, insya Allah aman. Kemudian kita oke aja. Nah, sebenarnya ini dia udah running, sudah muncul, tetapi dia nggak ditampilkan ya, atau dia gelap. Tapi kalau kita mau nampilkan, ya berarti kita play saja nanti untuk di posisi transisi ya. Jadi nanti Bapak Ibu kurang lebih seperti ini, opening, kemudian selesai kita ke materi, penjelasan dari awal sampai akhir, dan ke arah closing. Berikut ini adalah contoh dari sampel video pembelajaran yang sudah saya compile ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aji Setiawan dalam mata kuliah Object Oriented Programming. Sambil menunggu, silakan Anda mengisi absensi di forum portal perkuliahan pada sesi pertama. Oke. Materi kita terkait dengan pengantar Object Oriented di pertemuan pertama ini. Ini adalah biodata saya, penilaian yang saya lakukan SAP dalam 1 semester perkuliahan Object Oriented, penjelasan mengenai apa itu Java. Nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan materi Bapak Ibu semua. Saya hanya percepat saja ya, sampai semua slide selesai ya. Oke, ini adalah tugas yang harus Anda kerjakan. Dikumpulkan H-1 sebelum perkuliahan di minggu depan dengan objek subjek seperti ini. Oke, terima kasih atas atensi yang Anda semua hadir di sini. Ya, kita akan berjumpa lagi dalam sesi berikutnya di minggu depan dengan pembahasan teknis mengenai object oriented itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, mungkin sampai sini dulu untuk bahasannya, saya rasa sudah cukup. Eee, Nanti tinggal kita custom Bapak Ibu sesuai kreativitas masing-masing, dari apa yang sudah saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jadi nanti untuk teknisnya kalau full PPT kita menggunakan yang, video capture Windows Capture, tapi kalau kita yang modelnya paralel dengan beberapa aplikasi, sarannya menggunakan yang Display Capture, seperti itu. Ya, untuk, teks dan sebagainya misalnya dalam materi pembelajaran mau ditambahkan silahkan, itu bagian dari kreativitas Bapak Ibu sekalian. Mungkin sampai sini dulu materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan bisa, tanya di grup ini atau di, YouTube channel, insyaallah nanti, akan saya jawab ya sebisa saya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.